Karena ada hidden agenda yang saya duga secara ilmu hukum bisa nantinya itu kalau ditangani di jaksa, dia punya kewenangan namanya deponering. Karena dianggap mengganggu negara segala macam dan kebiasaan di deponering. Nah ini nggak benar. Apalagi misalnya Pak Febri melakukan prapit. Itu peluang juga untuk bisa dibebaskan lewat prapit. Jadi kalau udah proksi di antara lembaga tinggi negara ini dalam konteks penegakan hukum ya presiden yang harus tegas di sini. Karena kan kita pahami korupsi itu nggak bisa sendirian. Teori korupsi itu pasti berjamaah gitu loh. Ada konektivitasnya gitu. Kalau cengkraman politiknya semakin kuat dengan dibuktikan 3 institusi besar ini belum diganti, itu mengindikasikan Prabowo masih dalam cengkraman. Oke. Karena ini dihabisi atau diberantas, saya bangga dong dengan Prabowo. Tapi setelah dibalikin lagi ke jaksa, wah ini main-main ini. Ada yang mau diselamatkan. Pemirsa, selamat datang lagi di Meja on the Table, OTT. Ini podcast yang selalu menghadirkan narasumber terbaik dengan kompetensi tinggi dengan tujuan untuk edukasi. Yes. Dan sekarang di depan saya, abang kita tercinta, Alhamdulillah, Bang Egy Sujana atau biasa dipanggil Bang Bes. Bes aja nggak usah pakai bang lagi. Bes tuh Bang Egy Sujana. Iya, insya Allah. Atau brother. Ini kita berapa lama gak ketemu ya Bang ya? Sebulan ya? Ada sebulan. Ya, pokoknya ini Bang Egy, Damai Hari Lubis, Bang Ade Armando, siapa lagi itu? Ada beberapa narasumber yang kalau ada kasus penting itu kita hadirkan. Karena kita mau mendengar pendapat yang jernih gitu. Tidak berat sebelah. Kalau bicara hukum ya emang perspektif hukum. Kalau bicara politik ya perspektif politik. Dan kebetulan beliau-beliau yang kita hadirkan itu memiliki kompetensi di bidang itu. Dan hari ini senang sekali ada Bang Egy di sini. Selamat datang kembali Bang. Selamat datang Bang Vincent yang dirahmati Allah. Insyaallah. Amin. Bang, ini kita mau bicara tentang sebuah proses hukum yang kemarin cukup menaikkan tensi sosial politik kita sebenarnya. Itu tentang kasus penggeledahan, proses penggeledahan di rumah yang diduga dan itu udah diakui sendiri oleh Pak Febri Adriansah selaku Jampitsus, dan atas proses hukum itu kemudian beliau mengajukan pengunduran diri. Nah, pada saat itu kan suasana gak genting itu karena ada isu sekelompok diduga tentara angkatan darat mendatangi Polda, lalu ada upaya untuk mengambil isu-isunya liar banget. Dan kalau kita melihatnya kan ini peristiwa yang cukup genting karena ada 3 institusi besar di situ. Ada Kepolisian Republik Indonesia, ada Kejaksaan, dan ada TNI. Nah, kalau Bang Egy melihat ini, peristiwa ini bagaimana Bang? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat everybody netizennya. Yang utama adalah basis postulat berpikir kita ini harus osjubedil gitu. Oke. Ya, objektif, sistematis, toleran, jujur, benar, adil. Yang saya selalu mensematkan dalam pemikiran itu ayat-ayat Quran gitu. Ya. Nah, jadi dalam perspektif itu ini kan kaitan dengan berita. Nah, ada di Al-Hujarat ayat 6. Nanti bisa dikutip biasa ya. Itu kalau ada berita yang datang dari orang fasik. Artinya orang fasik itu dia tahu itu nggak benar tapi dikerjain juga gitu. Kurang lebih seperti itu. Itu hendaklah kamu tabayun, cross check, hati-hati. Sebab kalau tidak kamu akan menyesal.
karena kebodohanmu. Nah, ini bagus sekali ya, ini menurut saya. Ya. Yang dalam dunia infotainment medsos seperti ini kan berseliweran soal informasi kan. Betul. Nah, sekarang kita dudukan masalahnya dulu kaitan dengan Jampitsus ya. Ya. Febriansyah kalau nggak salah. Ya. Nah, itu mau suka atau tidak, kita objektif di situ tidak berpihak ya. Tapi melihat objek, faktanya apa. Nah, faktanya di situ ada emas 74 kilo. Kurang lebih hampir 500 miliar. Dan uang 60 miliar. Ini yang saya terima infonya atau yang saya baca atau yang saya dengar. Nah, kondisi objektif informasi itu adalah satu fakta hukum yang harus dilakukan penegakannya bagaimana. Seorang Jampitsus kok punya uang segitu banyak, di tempatnya atau di kafenya atau dia punya rumah lah, ada yang di Sentul, ada yang di Cipete ya. Ada. Tapi satu fakta hukumnya adalah ada uang yang dan emas yang diduga kuat bukan milik dia. Nah, yang tidak terungkap sampai sekarang itu milik siapa? Nah, sehingga penyidikan itu akan jadi obskur atau kabur karena siapa kok tiba-tiba si Febri yang jadi tersangka? Yang naruh uang dan emas di situ itu siapa? Atau punya siapa gitu? Atau dari mengutip siapa? Atau mengambil yang dari jatah-jatah korupsinya itu korupsi gitu. Itu dari korupsi apa saja? Apakah ada dari yang Pertamina? Apakah ada dari yang Asabri? Ada yang lain-lain yang mengkategorikan itu harus diambil sebagai bentuk korupsinya. Nah, itu nggak jelas. Harusnya itu diperjelas dulu sehingga harus jadi satu paket. Nah, yang kedua ada langkah hukum yang serta-merta ditersangkakan. Belum ada pemeriksaan. Nah, menurut hemat saya ada peraturan Kapolri nomor 6 tahun 2019 itu tidak boleh orang langsung jadi tersangka tanpa ada pemeriksaannya atau penyidikannya. Itu yang saya pahami ya. Karena ini saya pernah gunakan diri saya ditersangkakan dalam kasus ijazah diduga palsunya Jokowi itu, saya protes dengan dasar peraturan Kapolri tadi ya nomor 6 tahun 2019 bahwa saya belum pernah di BAP tapi mengapa langsung jadi tersangka. Nah, alhamdulillah lewat pemahaman persepsinya Bapak Jokowi, dia nerima kritik saya itu. Sehingga dia bilang saya harus bagaimana gitu loh. Di samping saya advokat, ya tidak bisa ditersangkakan atau digugat pidana atau perdata. Kemudian juga saya sebagai saksi korban, ada undang-undang LPSK nomor 31 tahun 2014 pasal 10 itu tidak dibolehkan karena saya melapor Bapak Jokowi lebih dulu tanggal 9 Desember 2024. Kenapa saya dilapor balik tanggal 30 April 2025. Nah, kemudian saya juga punya legal opinion. Nah, menurut KUHP bahwa alat bukti itu salah satunya adalah keterangan ahli. Jadi keterangan ahli sebagai satu alat bukti. Dan mengatakan menurut Dr. Muzakir SHMH dari Guru Besar Pidana UII Yogyakarta menyatakan saya tidak layak dan tidak pantas jadi tersangka dalam kasus itu. Nah, poin pentingnya yang ingin saya tegaskan apa? Apakah proses yang seperti ini dijalankan enggak? Kan enggak kalau saya lihat langsung tersangka saja. Enggak ada prosesnya. Nah, itu problem tersendiri. Dan sekarang problem yang keduanya yang saya lihat kok terjadi penyerahan, pelimpahan berkas atau pelimpahan dari polisian ke Kejaksaan Agung. Kejaksaan Agung ini kan
bagaimana orang di Jampitsus itu jeruk makan jeruk itu susah sekali. Dan menurut keterangan hukum yang saya pahami nggak ada keterangan bisa dilimpahkan itu, saya belum nemukan di pasal berapa gitu. Lalu kenapa menurut Abang kok bisa dilimpahkan? Ini dilimpahkan atau diambil alih? Ya itulah, ada kekuatan yang mendesak itu. Karena ada hidden agenda yang saya duga secara ilmu hukum, bisa nantinya itu kalau ditangani di jaksa, dia punya kewenangan namanya deponering. Karena dianggap mengganggu negara segala macam dan kebijakan, di deponering. Nah ini nggak benar. Sangat tidak benar, saya protes keras ya dalam proses penegakan hukum yang tidak benar. Ya, oleh karena itu kita harus luruskan dalam pengertian dialog OTT ini kan harapannya ada masukan yang berguna buat bangsa dan negara, khususnya presiden yang user dari memimpin negara ini. Nah, jadi poin pentingnya adalah dalam pengertian ini harusnya dengan situasi seperti ini memang idealnya ya presiden tidak ikut campur, tetapi karena ini masih ranah eksekutif, belum masuk ke wilayah yudikatif, maksudnya belum ke pengadilan, masih ada kewenangan beliau. Apa caranya? Fungsikan KPK. Kenapa KPK nggak difungsikan untuk ini? Oh, malah dilimpahkan ke kejaksaan. Iya, KPK dong mestinya. Jadi lebih netral dan pasti objektif gitu. Iya, itu penegakan hukum yang Tapi benar. bukannya di KPK ada unsur kejaksaan juga? Itu soal lain, tapi kelembagaannya beda, Bos. Beda sekali, ini KPK, ini kejaksaan. Kalau dikembali ke kejaksaan, dia pernah raja di kejaksaan kan susah, Bos. Anak buah memeriksa bosnya gitu. Ini jam loh, jam itu jaksa agung muda. Ya toh? Jadi setingkat di bawah kejaksaan dan wakil jaksa. Jadi konteks itu yang harus dipikirkan, dan yang bisa menegaskan perpindahan ini kepada penanganan KPK presiden. Nggak bisa enggak. Jadi kalau ini dibiarkan begini, dugaan saya menggulir dan akhirnya nanti bisa kabur dan tidak lagi menjadi tersangka, bisa loh. Apalagi misalnya Pak Febri melakukan prapit. Itu peluang juga untuk bisa dibebaskan lewat prapit. Karena unsur-unsur dia langsung jadi tersangka juga tidak dibenarkan secara ilmu hukum yang saya pahami ya. Ya, seperti saya. Nah ini makanya kerawanan ini secara ilmu hukum menurut saya ini celah yang harus ditutupi oleh kepiawaian presiden juga dalam penegakan hukum ini. Ya, dalam arti dia tidak cawe-cawe tapi dia on the track kewenangannya. Karena polisi jaksa masih di bawah beliau. Apalagi disebut TNI di bawah beliau, presiden. Nah, juga KPK. KPK kan dipilih oleh kepanitiaan, kemudian yang menyetujui kan presiden. Ya mesti dengarlah presiden. Nah, apalagi ini kasus besar. Besar tuh bukan karena jumlah ya. Kalau jumlah lebih besar yang timah itu 300 triliun. Ini nggak sampai 1 triliun kan? Istilahnya. Ini ya 1,9. Ini besarnya apa? Karena proksi terjadi antara coklat muda dan coklat tua. Ya. Oh iya, coklat tuh ada dua ya. Iya. Jadi yang coklat tua kan kita tahu siapa, coklat muda kita tahu. Ya. Nah, ini proksinya terjadi begitu loh. Oleh karena itu nggak bisa lain yang turun tangan adalah presiden. Tapi supaya benar koridor penegakannya KPK. Dengan kondisi objektif harus ditekankan tentang objektivitasnya, tentang kejujuran, kebenaran dan keadilannya. Jangan karena berpihak menjadi subjektif dibelakan. Satu contoh, tidak bermaksud ngingatin polisi, tapi terang-terangan sekali si Firly siapa tuh? Bahuri. Namanya saya lupa tuh. Firly Bahuri. Firly Bahuri udah hampir 2 tahun loh hilang gitu aja, kemana tuh? Nah itu apa nanti akan nasib seperti Firly? Bisa juga, Bos. Faktanya ada kejadian. Dengar-dengar umroh ya Pak Febri ya? Nggak tahu lah, itu tugas polisi, tugas jaksa, tugas KPK. Kenapa bisa begitu gitu loh? Padahal yang nanganin udah KPK gitu. Jadi saya nyebut KPK ini belum tentu garansi benar, tapi karena ada kejadian Firly bagaimana? Karena menyangkut institusi Polri. Dan dia juga institusi sebagai ketua KPK.
Jadi kalau udah proksi di antara lembaga tinggi negara ini dalam konteks penegakan hukum ya Presiden. ininya presiden yang harus tegas di sini. Nah, ketegasan presiden juga jangan ngawur, tapi on the track secara ilmu hukum gitu loh. Oke, coba kita bedah proses ini secara objektif dulu Bang. Dari fakta yang didapatkan di lapangan dari penggeledahan itu. Iya. Dugaan Bang Egy apa itu? Ada emas 74 kg, ada uang dari dua, katanya yang informasikan yang digeledah itu ada 13 lokasi. Nah, jumlah uang yang didapatkan itu ada dari kafe Deklan itu sekitar 40 atau 60 miliar gitu. Yeah. Terus di sana ada uang juga banyak selain emas itu. Nah, kalau Bang Egy melihat ini kan fakta hukum ini. Yang nggak bisa kita ini karena itu informasinya udah valid kan. Apa yang Bang Egy lihat dari fakta itu? Tadi sudah saya ucap, yang saya lihat tidak jelas ini asal usul uang maupun emas tuh siapa yang punya gitu loh. Itu belum terdefinisi si fulan gitu. Karena kan kita pahami korupsi itu nggak bisa sendirian. Teori korupsi itu pasti berjamaah gitu loh. Ada konektivitasnya gitu. Jadi oleh karena itu satu harus diperjelas sebagai daya lihat saya terhadap kasus ini. Yang keduanya adalah kalau ini bukan punya Febri, kan tanya berikutnya tadi siapa yang punya, berapa pihak. Nah ini yang harus didalami dulu karena yang awalnya kalau nggak salah Kortas Tipikor Polri yang ini ya dia diberi kewenangan dulu, jangan dialihkan lagi ke jaksa dong. Selesaikan dulu di sini, disidik dulu. Menurut Bang Egy dialihkan ke kejaksaan itu kehendak Polri atau kehendak yang lain? Nah ini kalau ini kan tidak bisa pasti. Ya. Namanya analisis. Dugaan. Nggak mungkin bisa berpindah kalau nggak ada tangan yang di atas yang lebih kuat. Itu udah logik dari segi organisasi kenegaraan itu ada pengaruh itu. Tapi saya kecil kemungkinan ini tangan-tangan presiden. Karena kalau tangan presiden nggak begini gitu loh. Terlalu telanjang dan nggak punya ilmu. Ngapain kalau dibalikin kejaksaan? Buat orang udah skeptis dong. Percuma. Jeruk makan jeruk istilahnya. Tapi Pak Presiden kita kan harusnya punya kekuatan lebih besar dari... oleh karena itu, saran saya jika ini didengar, serahkan KPK. Jadi jangan lagi ke jaksa. Bagaimana orang lagi berseteru. Ya, itu kan logiknya nggak masuk gitu loh. Orang jadi, aduh kumaha ya kayaknya Pak Baliut cek nama. Jadi Pak Presiden belum terlambat kalau berkenan KPK. Karena ada undang-undang KPK di atas 1 miliar itu urusan KPK. Batasannya 1 miliar. Ini triliun ya? Ini triliun apalagi. Atau ratusan miliar lah kan. Jadi oleh karena itu dengan segera KPK, kan KPK polisi dan jaksa kan supervisi. Mestinya bisa. Apa yang enggak? Dan KPK isinya juga polisi dan jaksa. Ya kan? Ada satu lagi menurut saya kelemahan hukumnya. Bahwa penyidik itu harusnya ada tetap pada kewenangan polisi. Jaksa harusnya nggak ada lagi penyidikan, harusnya penuntutan saja. Kalau double-double gini kan susah pertanggungjawabannya bos untuk memilah-milahnya. Dan mungkin nanti udah disidik di polisi nggak bener dia disidik lagi di jaksa, dimentahkan lagi dan seterusnya lah. Oke. Akan jadi masalah-masalah yang serius sampai hari ini. Dan selalu ada proksi pasti ya. Ya ada. Karena dua institusi penegakan hukum dengan kewenangan yang sama. Dan juga kan dari penyidikan itu bisa ada penangguhan penahanan. Itu ada nilainya pun sekian. Kita kan tahu lawyer ya. Cuma saya alhamdulillah nggak pernah mau terjebak yang gitu-gitu. Oke. Ini pernah ngapa sebenarnya? Karena di hari yang sama itu kurang lebih sehari setelahnya itu bocor surat-surat dari kejaksaan memerintahkan kejaksaan di daerah untuk menyidik dapur-dapur MBG tanpa pandang bulu. Sementara kan kita tahu polisi juga kan banyak yang mengurusin sebelum ke sana saya mau kasih sedikit pandangan ya.
tentang adanya TNI atau unsur Oke. tentara yang menjaga Jaksa. kejaksaan. Nah, secara fakta memang itu terkesan ada campur tangan TNI. Tapi kalau kita ngerti bagan organisasi di dalam kejaksaan, itu ada namanya Jampitmil. Jaksa Agung Muda Pidana Militer. Itu yang mimpin Mayor Jenderal. Jadi Jampitmil tetap di bawah koordinasi Jaksa Agung. Jaksa Agung. Memang protapnya kalau ada jaksa yang diancam, yang turun tuh Jampitmil ini. Jadi masih internal kejaksaan sebenarnya. Orang banyak nggak paham di situ. Ya. Jadi saya menduga seperti itu. Banyak orang jadi nggak senang lihat TNI kok bela-belain yang penjahat gitu loh. Ya. Kesannya kan begitu. Padahal organ dari kejaksaan membolehkan untuk menjaga kejaksaannya itu dengan pakai tangan militer lewat Jampitmil. Oke. Nah, itu satu ya. Jadi jangan terlalu bias kita nyalahin TNI gitu loh. Karena kalau nyalahin TNI kan jadi masalah tersendiri nantinya. Jadi oleh karena itu cara analis kita harus benar. Nah, perlu dilacak lah apakah Jaksa Agung memerintahkan Jampitmil. Nah, itu juga belum dilacak kan. Dan juga dengan Febrinya sendiri, apakah Febri ini berdiri sendiri, Jaksa Agung nggak tahu, kan nggak mungkin juga. Nah, jadi Jaksa Agung kudu diperiksa juga, jangan enggak gitu. Makanya bagaimana mau memeriksa Jaksa Agung kalau diserahin ke Jaksa Agung sendiri? itu aduh. Ya karena kalau dari segi struktur tadi kan kata Bang Egy, ya emang itu strukturnya ya Jampitsus itu satu tingkat aja di bawah Jaksa Agung. Lah iya loh. Kalau maunya udah Jaksa Agung Muda, tapi pakai apa muda aja. Ada Jamwas, juga ada Jamintel, juga ada Jampitmil, jadi ada Jampitsus gitu deh. Okay. Jadi ada yang ledek, jam apa yang paling mahal sekarang? Bukan lagi jam Rolex dan Jampitsus paling mahal. Jampitsus paling mahal. Katanya itu kan jadi netizen emang pinter-pinter gitu. Bang, jago mereka. Iya. Ledekan gitu Jampitsus nih paling mahal sekarang. Nah, oleh karena itu sekarang masih ada waktu yang cukup untuk bisa diselesaikan oleh presiden dengan elegan. Bahwa KPK lah, memang kan urusan korupsi. KPK kan dibentuk untuk itu juga. Dulu kan asumsi KPK dibentuk karena lemahnya polisi dan jaksa dalam konteks penegakan, maka dibikin KPK. Tapi anehnya isinya banyak polisi dan jaksa. Ya. Aduh, yang lain cuma turut serta aja. Jadi agak kalau dari segitu repot juga ya Bang ya. Iya makanya idealnya, kalau idealnya bos ya. Urusan korupsi spesial tanggung jawab presiden. Teknisnya mau lewat KPK, lewat Jampitsus, lewat apa, presiden yang punya tanggung jawab berantas korupsi. Sehingga periode demi periode presiden A atau presiden B, presiden C, itu kelihatan track record berantas korupsinya kelihatan. Kalau sekarang kan presiden bisa excuse. Saya harusnya udah perintah loh, tapi jaksa KPK-nya begini, tapi jaksa agungnya begini, akan nyala-nyalain orang. Padahal ini pemerintahan semua di bawah dia. Jadi gagasan saya ke depan kalau diterima, presiden tanggung jawab, ambil alih semua persoalan korupsi yang besar-besar ini terutama. Dan juga diperketat lagi atau dipercepat lagi tentang perampasan aset yang saya dengar DPR menolak. Kok menolak? DPR yang menolak kan mestinya ditangkap aja, pasti ada korupsinya dia itu. Asetnya banyak itu. Alasannya HAM katanya. Hah? Alasannya HAM. Alasannya HAM. HAM apa? Kayak juga tuh si siapa? Menteri HAM. Begal. Begal nggak boleh ditembak di tempat karena melanggar HAM. Nah waktu dia ngebegal HAM-nya di mana orang? Itu kan logiknya nggak ada. Tapi kelas menteri kayak begitu juga. Oleh karena itu tidak bermaksud so jago ya, tapi kok begitu gitu loh. Kan kalian punya ilmu semuanya, ada yang doktor, ada yang profesor, ada yang jenderal, kok tepuguh cek nama gitu loh. Nggak meletakkan on the track yang sebenarnya. Maka oleh karena itu sudahlah, daripada kita
klaim sana klaim sini, saya fokus kepada presiden yang punya track record kalau negeri ini bagus apa tidak nama dia naik, buruk apa tidak ya nama dia juga dong presiden. Karena ini semua kelemahan yang saya soroti dari segi undang-undang, tidak adanya pertanggungjawaban presiden, tidak ada. Sepanjang saya tahu ya. Yang saya misalnya tiap tahun ada pidato kenegaraan 16 Agustus, kan cuma seremonial begitu saja. Nggak ada pertanggungjawaban pada rakyat lewat DPR, nggak ada. Karena pidato. Karena pidato saja. Pidato pertanggungjawaban. Nggak ada, bukan pidato pertanggungjawaban, cuma laporan aja. Yang kalaupun ada yang salah nggak berani protes juga DPR. Nah, ini mesti ada mekanisme pertanggungjawaban presiden. Setahun tuh apa yang dia sudah buat? Peningkatan untuk berantas korupsi itu apa gitu? Ini penting dari hukum tata negara. Bukannya DPR punya kewenangan itu, Bang? DPR punya kewenangan pengawasan. Beda dengan pertanggungjawaban. Ya kan? Kalau pengawasan kan udah pasti harusnya ngawasi jalannya pemerintahan. Tapi siapa yang berani DPR ngawasi jalannya presiden? Direkol kalau dia dari anggota partai mana? Karena dia koalisinya gede. Iya dong. Itu kan. Jadi demokrasi kita ini apa sebenarnya? Itu. Jadi ini bukan, itu bukan, ini demokrasi bukan. Lebih parah lagi kan. Demokrasi jangan-jangan. Ya karena kan itu mekanisme demokrasi kan. Ya itu makanya kita udah mewakafkan hak kita ya ke orang-orang di Senayan. Makanya kan ini kan bagian dari sistem. Coba dimasukkan dalam pengertian ketentuan 16 Agustus adalah upaya pertanggungjawaban presiden yang didengarkan di DPR. DPR kan wakil rakyat. Nggak mungkin dong dia bicara ke seluruh Indonesia. Di DPR saja namanya wakil rakyat kok. Tapi ketika itu pertanggungjawaban ada yang nggak benar karena fungsi DPR bisa ngawasi, betul-betul pertanggungjawabannya diawasi dong. Dan itu bisa ditolak. Nah, ketika ditolak ya harus diperbaiki, kasih jangka waktu juga apa yang mesti ditolak. Kalau nggak bisa harus dicopot presiden. Begitu dong, itu baru hebat ininya mekanisme demokrasinya. Apa yang terbaik dari segi pertanggungjawaban gitu loh. Itu pengertian saya kalau Indonesia ini mau lebih baik. Kalau Indonesia ini mau bertakwa kepada Allah ya harus taat kepada ketentuan yang ada ini. Ini enggak kan mensiasati. Ini yang lebih aneh lagi. Ini sejak zaman Jokowi ya yang saya perhatikan, kalau ada hukum yang bertentangan, hukumnya yang diganti malah. Ya, hukumnya termasuk Prabowo juga ikutin gitu, hukumnya yang diganti dalam kasus Teddy itu soal tidak nomenklatur untuk menteri itu kan. Malah hukumnya yang diganti. Militer aktif ya. Nah, itu kan contoh nggak benar mensiasati keadaan. Nah, oleh karena itu Presiden dengan segala hormat, ya Bapak Prabowo, Anda punya tanggung jawab berat karena yang diminta tanggung jawab adalah Anda sebagai kepala negara, kepala pemerintahan. Anda disumpah demi Allah sebagai presiden dan wakil presiden, ya mereka akan disumpah berdua itu akan menjalankan undang-undang sebaik-baiknya dan seluruh-seluruhnya demi nusa dan bangsa. Pasal 9, Bos. Ini pasal 9 di UUD 45, bukan undang-undang yang nggak jelas. Undang-undang Dasar 45 pasal 9, sumpah jabatan presiden. Memakai kata demi Allah, ada background Al-Qur'annya. Itu kan dahsyat sekali pertanggungjawabannya. Maka konsekuensinya kalau presiden tidak ada laporan pertanggungjawabannya, bagaimana dia menjalankan pemerintahan? Sama juga teori Quran yang saya pahami dalam ilmu tauhid. Ada kalimat di Al-Fatihah Malik Yaumiddin. Allah penguasa di hari pembalasan. Bagi kita yang beriman, adanya hari pembalasan itu membuat kita hati-hati. Membuat kita menjalani hidup ini bertanggung jawab betul. Karena nanti ada pertanggungjawaban. Baik dunia maupun akhirat. Makanya ada konsep taubat. Nah, maka dalam konsep ini kalau berkenan, perlulah ada taubat nasional gitu loh. Dari seorang presiden bikin pertemuan yang elegan, entah di DPR dan MPR kumpul, nyatakan kita taubat nasional misalnya. Kembali kepada ketaatan kita semua kepada Allah dan Tuhan yang kita yakini masing-masing itu. Jadi komitmen kita diulang lagi dengan taubat itu. Jadi taubat itu kembali
kepada taat dan mengganti perbuatan yang dulu dengan yang baik. Itu baru kategori taubat, dengan disertai menyesal. Perbuatan yang lalu tidak akan diulangi lagi dan diganti dengan perbuatan yang baik. Nah, memang ini terkesan klise dan sok tahu ya, tapi ini kan moral kita. Nanti bertanggung jawab pada Allah gimana? Yang penting saya udah nasihati ya, udah kewajiban dakwah saya ini udah lepas. Karena dasar saya ada surat Al-A'raf ayat 164. Jadi di dalam surat Al-A'raf itu ada protes di situ. Kenapa kamu nasihati juga orang yang jahat? Ngapain nasihati orang jahat gitu? Nah, apa dijawab di Quran? Ini tetap penting nasihati itu karena aku bebas dari pertanggungjawaban di akhirat nanti. Ini juga yang saya dengar ya, nasihat dari jaringannya Abu Bakar Basir ketika beliau mendatangi Jokowi. Itu loh, ini dasar ayatnya ini. Makanya saya ikuti gitu. Dalam arti, ya kan nggak apa-apa nasihatin. Misalnya saya nasihatin. Dan disitulah saya dituduh, wah jadi berpihak ke Jokowi karena saya bilang Jokowi baik. Ya baik karena bebasin saya. Emang gimana? Kalau dia nggak bebasin saya tuduh lagi nggak bener tuh. Gitu. Bisa dong. Tapi karena dia bebasin dia tanpa minta maaf, tanpa menjilat dan lain-lain, apalagi dikasih duit kan blow on sekali tuh orang. Kalau saya kejar kan akhirnya minta maaf. Sudahlah nggak usah kita bahas. Tapi poinnya itu loh. Dalam perspektif hukum, ya. Jadi ini juga agama membenarkan kalau ada kesalahan ya taubat lah. Nah yang belum pernah dilakukan adalah dari 8 presiden Soekarno sampai Prabowo sekarang taubat nasional. Itu penting juga. Nah, dalam hal itu Bang, bagaimana Abang melihat komitmen Pak Prabowo? Kan gencar sekali ini pidato dia terkait dengan pemberantasan korupsi ini kan. Ya Kak, kita udah sempat senang waktu itu ketika BGN dibiarkan oleh beliau untuk silakan diperiksa gitu. Walaupun dia mengaku itu orang-orang kesayangan dia lah, si Pak Dadan dan teman-temannya itu. Lalu kalau di komitmen itu ditaruh di proses Jampitsus ini Bang, bagaimana Abang menilainya? Tidak bermaksud menduga yang sinis ya. Tetapi saya bicara di atas permukaan saja. Saya melihat kejaksaan ini sejak zamannya Pak Jokowi, juga polisi sejak zamannya Jokowi, dan Panglima TNI juga masih zamannya Jokowi belum diganti. Padahal Presiden sudah ganti. Ini big question buat saya. Karena kan sangat mengganggu dalam penegakan hukum itu udah pasti, dan keamanan. Jadi ada 2 matahari kembar di sini. Terjadi suka nggak suka. Boleh kata-kata bahwa nggak apa, saya nggak ada pengaruhnya lagi, nggak boleh. Tapi fakta, operasional kepolisian, operasional kejaksaan, operasional TNI, kendalinya tentu berkiprah kepada siapa yang ngangkat dia. Nggak mungkin nih kita orang timur kan gitu, ada rasa ekupakewuh lah, yang luar biasa lah, ya. Saya aja dijamu sama Anda bagus enak tuh, kalau saya mau marahin sama nggak enak juga gitu. Itu aja sederhana Bos. Tapi apa dikasih jabatan. Jadi poin pentingnya cengkraman politik. Jokowi nggak boleh lagi ada pengaruhnya di Prabowo. Ini selesaikan ini dulu. Kalau cengkraman politiknya semakin kuat dengan dibuktikan 3 institusi besar ini belum diganti, itu mengindikasikan Prabowo masih dalam cengkraman. Oke, berarti Abang menduga masih ada pengaruh Pak Jokowi di... Iya udah pasti. Oke, tapi ada isu yang mengatakan kejaksaan itu, ini kan isu-isu politik yang liar ya. Saya mau minta pendapat Abang. Kejaksaan itu cenderung ke Pak Prabowo, kepolisian ke Pak Jokowi, TNI entah karena ada Menhan baru kemudian katanya merapat ke Pak Prabowo. Kohesinya. Itu dinamika. Bisa begitu. Tapi in prinsip gitu, bahwa bukti, kalau ini saya kan bukti, fakta mereka diangkat oleh zamannya Jokowi,
dan normatif harusnya presiden ganti, semua institusi itu ganti, bos. Ya buktinya menteri-menteri kan banyak yang ganti, yang baru. Yeah. Itu normal, lazim. Pertanyaan seriusnya dibalik, kenapa ini nggak terjadi? Kan nggak lazim. Nah, disitulah pengaruh institusi tadi itu yang masih kuat ada pada Pak Jokowi. Kan Pak Prabowo dengan kekuasaannya bisa melakukan Ya, itu. tapi faktanya nggak bisa ngatasi ini. Pak Prabowo, Misalnya gini tadi, usulan saya KPK abaikan, diserahkan oleh polisi kepada jaksa. Ini kan kayak main-main gitu loh. Tidak prosedural penegakan hukum yang benar tuh nggak ada. Konsep ini tuh nggak ada. Yang ada tuh konsep saya, serahkan KPK. Nah, kenapa tidak segera diserahkan KPK? Apakah diduga ada tangan besar tadi yang bisa mindahkan lagi? Nggak mungkin kalau nggak ada. Ngapain balik lagi ke sini? ke kejaksaan. Nah, sementara jaksa dan polisi sama-sama orang yang pernah diangkat oleh Jokowi. Kan gampang aja understanding di antara mereka. Nanti kasus lama-lama bisa hilang. Itu Firly buktinya sampai sekarang. Udah tersangka, udah apa, harus ditangkap, bisa bebas ke mana kita nggak tahu. Jadi ini kan analisa. Jadi jangan juga nanti saya ngomonginnya ada yang ngancem, ada apa. Ada ya Allah, negeri kita ini norak betul gitu loh. Ya oke, ini analisa. Tapi menurut Abang, Prabowo masih, taruhlah kita nggak usah katakan takut gitu, sungkan untuk mengganti orang-orang ini karena pengaruh Pak Jokowi. Saya tidak melihat itu. Yang saya lihat Prabowo ahli strategi. Dia menunggu waktu yang pas barangkali. Dikesankan seperti tadi, takut dan segala macam, dipengaruhi, itu don't care dia. Yeah. Tapi saya melihatnya ini strategi taktik dia lah. Tapi sampai kapan? Nah, saya batasi. Jangan lagi lewat 20 Oktober. Karena udah 2 tahun itu. Ada apa dengan sudah setengah perjalanan kabinet. Nah, kalau nanti sampai 20 Oktober masih kieu cek sendama ya. Wayah nawaya jadi ngapain lagi gitu loh. Jadi susah kita mau berargumentasi membantu beliau. Saya di sini nih jelas saya bantu Prabowo, saya berpihak kepada dia untuk dia tegak benar mimpin negara ini. Secara ilmu hukum yang saya pahami. Maka saya tidak menjilat, tidak ini, tidak itu, nggak mau. Fokusnya kepada apa yang dia harus kerjakan sebagai presiden yang elegan, yang benar, ya. Kepala negara yang bertanggung jawabnya penuh nanti kepada Allah Subhanahu wa taala di akhirat dan di dunia kepada kita rakyat lewat MPR DPR. Tapi kan kita sudah lihat kualitas MPR DPR nggak ada yang berani sama presiden siapa. Nah, jadi poin pentingnya itu. Jadi oleh karena itu ke depan ini maksud saya ya tadi makanya tobat nasional dulu lah udah. Sehingga hilang itu. Dan cepat ganti. Termasuk isu-isu soal Teddy ganti supaya nggak ada lagi orang menduga-duga yang enggak gitu. Nah ini kembali lagi kepada ketegasan presiden. Nah tapi saya tidak menyatakan dia takut atau dia kenapa enggak. Saya merasa kenal dengan beliau kan sudah lama, sejak Komandan Kopassus saya sudah kenal. Jadi sangat bagus dan perhitungan strategi taktiknya. Ya, dia juga pernah kostrat, pernah apa, jadi ngerti gitu loh. Dunia militer, dia belajar sampai di Amerika dan lain sebagainya. Jadi kita harus sangka baik. Cuma harus ada batas. Janganlah lewat 20 Oktober. Harus ambil sikap tegas. Kalau enggak dia habis dilibas juga. Karena itu sunatullah, bos. Jadi terjadi namanya self-propelling. Dia bergerak sendiri. Istilahnya keadilan, kebenaran akan cari jalannya sendiri. Tahu-taunya terguling aja deh. Bisa terjadi, bos. Kenapa harus Oktober, 20 Oktober? Hitung waktu aja. Pelantikan. Iya, kan pelantikannya 20 Oktober. Nanti 20 Oktober yang akan nanti pas 2 tahun. Ngukur 2 tahun itu cukup lah. Karena udah separuh jalan kan. Udah separuh jalan. Kabinet itu kan 5 tahun. Iya. Kalau itu 2 tahun masih, nanti bentar lagi, dilibas habis, bos. Siapa yang akan melakukan itu? Rakyat. Rakyat itu kalau sudah diganggu dan sentuhan nuraninya kena, nggak mungkin nggak bergerak, bos.
dia self profiling. Nggak ada yang bisa gerakin momentum itu rakyat. Itu saya pahami betul sebagai yang beriman kepada Allah. Dalam teori yang saya pahami itu bahwa people power, kan dulu saya gagas people power itu, ya, itu nggak ada yang bisa ngalahkan kalau udah rakyat bergerak. Itu terjadi di Nepal, terjadi di Sri Lanka, terjadi di berbagai tempat lain yang kita lihat adalah fakta begitu. Siapa yang bisa ngerakin orang kayak begitu? Itu dia sangat spontanitas. Saya pernah ngalami ya, waktu demonstrasi besar itu tahun 74. Waktu itu saya masih SMP, tapi udah ngerti lah, ikut-ikut seneng. Dan kagum dengan Bang Hariman Siregar ya. Siregar. Sangat kagum karena itu. Tapi yang mengerakin kerusuhan kan bukan Hariman. Bukan dong. Faktanya nggak ada. Saya pelajari betul setelah ngobrol dan dekat dengan beliau, ya. Saya sama-sama mendirikan Indemo, ya. Itu ada daya rusak dari rakyat karena adanya ruh yang berjalan di antara kita semua ini yang disebut nilai kejujuran, kebenaran dan keadilan. Contoh ya, kita lihat satu keadaan yang sangat menista satu orang atau ini, muncul tuh empati, wow kasihan dia ini. Nah kalau empati rakyat menyatu, itu terjadi gerakan. Bukan karena yang lain-lain itu. Triggernya bisa, ada yang biayain, ada yang ini, itu trigger aja, bukan penentu perubahan. Dalil saya ini sangat jelas, Bos. Surat Ar-Ra'd, ya, surat 13 ayat 11, boleh ketik. Jadi bangsa tidak akan berubah kalau bangsa itu sendiri tidak mau merubah. Di situ, Bos, pemahaman saya teori people power itu. Jadi dasarnya Quran, surat Ar-Ra'd ayat 11. Dan ini kenapa saya hitung sampai 2 tahun? Karena toleransinya masih bisa gitu loh. Asal dibuktikan, untuk yang konteks kemarin ini, sebelum saya analisis lebih jauh, spontanitas, saya terima kasih Prabowo, luar biasa. Di tingkat kejaksaan diporak-porandakan gini. Itu kan udah tingkat jaksa agung istilahnya, jaksa agung muda lah, gitu kan. Nah itu kan ada peluang yang, waduh bagus nih. Jadi selama ini kita terkecoh tentang penegakan hukum sekarang ini kita lihat tidak benar dan lain sebagainya, itu karena kelakuan jaksa kayak begitu. Kan munafik berat itu. Dia harusnya sebagai penuntut, tapi dia ambil hak orang lain, sehingga dia yang dituntut, kan begitu, Bos. Itu kan, waduh, bebal lah. Kalau kita mau ironis bilang, banget ya. Udah susah sekali itu, gak benar banget gitu. Nah, karena ini dihabisi atau diberantas, saya bangga dong dengan Prabowo. Tapi setelah dibalikin lagi ke jaksa, ini main-main ini. Ada yang mau diselamatkan. Nanti endingnya dugaan saya kalau ini terus berjalan, nggak ada taubat nasional, pasti deponering, dugaan saya. Karena dianggap membahayakan negara, karena proksi udah antara institusi kan. Kan negara harus diselamatkan. Nah ini makanya ke depan itu jangan main-main ini. Ini nanti ada self-propelling dari ruh rakyat yang nggak mau dizolimi. Akan bangkit itu. Contoh kita kan sudah pernah merdeka. Mana punya apa kita? Bambu runcing. Ngelawan Inggris, ngelawan Belanda. Ada 10 November cuma teriakan Allahu Akbar. Kok bisa merdeka gitu loh. Itu kan bagaimana rasio menjawab itu? Susah. Kecuali iman kita tadi. Yang saya pahami itu. Surat Ar-Ra'd itu. Ayat 11. Dahsyat itu. Cuma bergantung kepada kesadaran rakyat itu sendiri. Gitu. Nah, kesadaran rakyat tergantung persepsi. Gitu loh. Teorinya begitu, Bos. Ini teori saya tentang fungsional. Maka saya pilih oposisi fungsional aja. Jadi fungsional. Persepsi mempengaruhi kesadaran. Kesadaran mempengaruhi yang namanya pentaatan. Jadi kenapa saya taat? Kesadaran saya. Kenapa saya sadar taat? Persepsi saya tentang Tuhan ini
bener, yang harus ditakuti, yang harus dicintai, yang harus tunduk patuh, itu persepsi saya kepada Allah itu begitu. Sehingga kesadaran saya sholat, puasa dan lain sebagainya. Begitu juga antum yang non muslim, kan pasti dari persepsi dulu. Mau masa tiba-tiba langsung ente beriman, bagaimana caranya? Susah lah. Harus ada persepsi dulu. Indikasi apa yang kita bisa lihat, Bang? Atau ada tanda-tanda apa yang kita bisa lihat sehingga kita harus, Abang harus menyampaikan warning keras ke Pak Prabowo dengan deadline Oktober? Ya, indikasinya kita tetap berbasis UUD 45. Dalam UUD 45, alinea keempat, ini yang banyak orang lupa, Bos. Bahwa tugas pokok presiden, ini saya tegaskan, walaupun tidak disebut itu tugas pokok presiden, tapi ini adalah beban negara. Negara punya namanya kepala negara yang disebut presiden. Maka saya istilahkan ini tugas pokok presiden yang digariskan UUD 45. Ini warning saya. Karena udah 80 tahun, Bos, bukan baru ukuran yang nanti 80 tahun kalau hitungan merdeka. Udah 8 presiden. Tapi hingga hari ini lihat tuh, menjaga tumpah darah seluruh rakyat Indonesia. Yang pertama, nggak jalan tuh. Banyak orang, banyak kebunuh, kriminal tiap hari, banyak yang mati. Narkoba aja sehari 50 orang mati. Ya toh? Belum yang dicuri, belum yang dibunuh, belum ada yang kasus tabrakan segala macam. Itu kan sistem juga. Kenapa rakyat Indonesia tumpah darah tuh? Kan tumpah darah, nggak dijaga. Kan harus dijaga, bikin sistem yang betul gimana. Soal kesehatan aja, kita udah jaga dengan BPJS. Tetap aja susah beban. BPJS kan harus bayar juga. Maksudnya kan tugas pokok presiden tuh yang kedua, mensejahterakan umum seluruh rakyat Indonesia. Harus sejahtera secara umum. Nggak ada yang nggak. Sejahtera itu kalau buat saya ada 6 item. 4 bersifat fisik, pendidikan, kesehatan, perumahan, lapangan kerja. Ini orang punya 4 boleh kategori sejahtera. Dalam arti, yang 2 lagi apa? Urusan batin. Apa? Keagamaannya, keyakinannya nggak boleh diganggu. Anda pilih A, saya pilih B, sudah. Lakum dinukum waliyadin. Itu bahasa Islam. Harus dijaga, nggak boleh ditindas-tindas gitu. Apalagi ada BNPB itu, saya protes keras tuh. Kenapa teroris selalu disematkan kepada Islam? Maafin saya ya. Saya nggak pernah dengar ada teroris Kristen, teroris Buddha, teroris Hindu, nggak pernah saya dengar. Yang selalu dengar teroris Islam. Kenapa? Padahal Islam tidak pernah ngajarin terorisme. Tidak pernah. Anda buka Ali Imran 134. Di situ ada 3 perintah oleh Allah. Kamu tetap bayar infak, walaupun lagi sempit, lagi kurang nih, duit kita lagi cekak, tetap harus infak sekemampuan kita. Kedua, tahan amarahmu. Tahan amarahmu. Ketiga, maafkan kesalahan orang. Itulah kebaikan yang aku suka. Kata Allah. Pertanyaan seriusnya, kalau orang beriman jalanin Ali Imran 134, muncul gak terorisme? Ya gak mungkin dong. Kan otak itu harus dipakai betul. Gak ada. Gak bener itu terus. Itu kasih sayang kok mau. Bahkan utang ya. Kalau kita minjemin uang, utang, si fulan itu nggak bisa bayar, kasih tenggang waktu kata Allah. Nggak bisa juga, ya sudah maafkan, sedekahkan jika kamu lebih baik gitu. Itu Al-Baqarah ayat 280. Jadi sangat teknis dan jelas gitu loh. Sebagai guidance, sebagai petunjuk Quran itu. Jadi maksud saya tidak bermaksud sok menggurui ya, tapi ini kan saya bukan ustadz, apalagi ulama enggak. Saya pelajari hukum aja, baik hukum agama maupun hukum positif ini. Ada klausul yang bagus dari UUD 45 ini. Nah yang ketiganya, mencerdaskan kehidupan bangsa. Dasar lagi itu. Nggak boleh ada orang blow on, nggak boleh orang nggak sekolah. Itu tanggung jawab negara. Yang keempatnya, ikut politik bebas aktif dalam ikut serta menjaga ketertiban dunia. Makanya kita konferensi di Bandung, Asia Afrika 55, non-blok. Pertanyaan seriusnya, kenapa sekarang Prabowo ngeblok ke Donald Trump coba? Malah mau jadi wakilnya. Itu kan pertanyaan serius tuh. Artinya UUD 45 tidak dipahami. Yang lebih tidak dipahaminya apa? Sejak zamannya reformasi 98,
ada pemilihan langsung, semua masing-masing capres bikin visi dan misi. Ini menurut saya nggak ngerti dia undang-undang dasar. Ngapain visi misi? Tetap aja konsisten dengan alinea keempat tadi. 4 hal penting tadi. Jaga tumpah darah, sejahterakan rakyat Indonesia, bikin kecerdasan kepada semua rakyat Indonesia, dan non-blok. Betul-betul konsisten dia membela kejujuran, kebenaran, keadilan, bukan ngeblok kepada yang lain gitu loh. Ini kan udah ngapain visi, mau bangun visi apa yang lebih bagus dari ini? Simple, jelas, Undang-Undang Dasar 45. Visinya itu adalah implementasi dari itu, Bang. Ya itu jabaran, nggak perlu jabaran. dibikin visi misi. Jabaran aja dari dia melaksanakan tanggung jawab sebagai konstitusi. Kan ini udah konstitusi, Bos. Oke. Sudah disepakati seluruh bangsa. Terus soal non-blok, Pak Prabowo masih bisa ke Rusia, ke Cina, Korea. Iya, tetapi kan kalau dalam konteks ikutin Donald Trump nggak bisa lepas juga. Kaitan Palestina sama Iran kan jadi tepuguh cek sunama kalau itu. Oke. Ya ini kritik. Ya. Kalau didengar alhamdulillah enggak ya sudah nggak apa-apa juga. Anda yang tanggung jawab kok. Iya kan? Oke, balik lagi ke kejaksaan tadi, kasus itu. Apa konklusi Abang? Konklusinya ini ada main. Kalau penegakan hukum kayak gini, awal-awalnya saya bangga ya, tapi 2-3 hari ini saya lihat perubahannya ke arah yang akan menjadi obscurable gitu loh. Jadi kabur gitu. Dan nanti endingnya bisa hilang kasus ini. Kalau nggak bisa hilang karena tekanan segala macam, dideponeri. Itu ada hak itu pada kejaksaan. Nggak ada di KPK, harus terus tuntas. Nah, jadi kalau saya janganlah main-main dengan penegakan hukum. Jangan rakyat yang dikorbankan terus gitu loh. Itu menurut saya ya. Mudah-mudahan Allah kasih hidayah buat yang punya kebijakan. Saya kan nggak punya kebijakan. Siap. Oke, terima kasih Bang Egy. Ya, feeling saya bisa salah. Kenapa Roy milih Prapit? Prapit itu kan untuk menghol sidang utamanya. Perkara utama. Sidang Prapit perkara dulu. utama. Iya. Sudah menang sekarang. Dia mau Prapit kedua. lagi. Kedua sekarang berjalan. Yang kedua. Nanti udah ngomong Prapit yang ketiga. Saya menilai ini buying time. Cara dia buang waktu, ulur-ulur waktu yang ada, melihat kesempatan, kali aja Jokowi meninggal atau apa, kan selamat ya. Iya, kasusnya bener. Ini tutup gimana? Pasti kita pengen ekspresi mengedepankan estetika. jelas tadi mendengarkan